Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan, selamat pagi, Salam. Kami yang bertugas dan Pendeta Lastu Wijunan MTH yang melayani dalam ibadah minggu ini mengucapkan selamat beribadah bagi warga jemaat GKI Pujon. Warta jemaat untuk kita minggu ini 10 Mei 2020. Pertama, petugas mimbar ibadah minggu tanggal 17 Mei 2020 di Gereja Immanuel Pujon sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh PPH Majelis Jemaat GKI Pujon, dan kepada yang bertugas diharap hadir pada hari Sabtu pukul 9 WIB untuk persiapan pelayanan ibadah minggu. 2. Untuk sementara sambil menunggu edaran atau pemberitahuan selanjutnya, ibadah minggu tetap dilaksanakan di rumah tangga warga jemaat masing-masing dan dipandu oleh majelis jemaat lewat web streaming maupun siaran tunda pukul 8. Berita keuangan, nama-nama warga jemaat yang berulang tahun, dan nama-nama petugas bisa dilihat di WA PPH Majelis Jemaat GKI Pujon. 4. Majelis Jemaat GKI Pujon mengimbau warga jemaat berkaitan dengan COVID-19 agar tetap mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Demikian berita jemaat. Sekarang kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah. Kita memuji dan memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 16 ayat yang pertama. Jemaat diundang berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Hadirlah bersama kami, ya Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat Tuhan, kembali kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Kita menyanyi dari kidung pujian Satu Hal Yang Kurindu. Berdiam di dalam
sidang jemaat Tuhan, marilah kita berdoa, menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di dalam Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang tiada membalaskan menurut kejahatan kami. Sebagaimana Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi kami, sehingga menyuruh putramu yang tunggal ke dunia ini, supaya olehnya kami beroleh hidup yang kekal. Kami telah dipanggil dan ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Meskipun besar kemurahan dan pengasihan-Mu, tetapi seringkali kami berbuat dosa lagi di hadapan-Mu. Kami mengaku kelemahan dan kesesatan kami, ya Bapa. Tolonglah dan ampunlah kami. Anugerahkanlah Roh Kudus kepada kami, supaya kami menjadi manusia baru. Amin. Doalah akan petunjuk hidup baru. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-13. Kita sambut petunjuk hidup baru dan menyanyi Kidung Jemaat nomor 389, bait yang pertama dan yang ketiga. Besarlah kasih Bapakku. Sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami jauh sebelum kami mengenal-Mu. Terima kasih juga atas kelimpahan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Engkau mencukupkan kami dengan kelimpahan berkat-Mu. Dari sisi kami telah dikenyangkan dengan melimpah-limpah. Dan pada saat ini kami ingin dikenyangkan secara rohani dengan firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Beri kami hati untuk mengerti serta memahami akan firman-Mu. Dan mampukan kami dan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjadi pelaku firman-Mu. Pakai kami semua berkarya sesuai talenta yang kami miliki. Dan hidup kami menjadi saksi atas kebaikan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan siap mendengar firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 31, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima dan ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16, yang demikian bunyinya dengan perikop aman dalam tangan Tuhan. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sandungkanlah telinga-Mu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku.
Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Tetapi aku kepadamu aku percaya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Telah bersabda yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman yang berbunyi demikian. Aku percaya Pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Milik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dari mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. haleluya. Coba dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat Tuhan, kembali kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Kita menyanyi dan nyanyikan lagi hidup baru nomor 172, bait yang pertama, dalam rumah Bapakku. Pemberitaan firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Lasturi Junanan MTH. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sesuai dengan asal amanat Gereja Kalimantan Pengelis, hari ini yang menjadi dasar renungan kita terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai yang 14. Sebelum kita bersama membaca dan merenungi firman Tuhan, kita memohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, walaupun di tengah pandemi corona bangsa kami, bahkan juga dunia ini ya Tuhan, tidak memutuskan kami, menjauhkan kami daripada Tuhan. Hari ini masih diperkenankan walaupun kami harus beribadah di rumah masing-masing. Kiranya kami memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan keagungan. Begitu juga ya Bapa, bila sebentar lagi kami akan baca dan renungi firman Tuhan, hamba-Mu ini Engkau pakai untuk menjadi pemberita yang baik, dan jemaat-Mu Engkau pakai untuk
untuk menjadi pelaku firman, agar firman Tuhan ini laksana benih yang subur ditabur di tanah yang subur. Terima kasih ya Bapa, di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14 dengan di bawah perikop rumah Bapa. Ayat yang pertama, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang berdiam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat ke-14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sedang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam. Selamat bertamu bagi kita bersama. Bapak Ibu sidang jemaat dan saudara sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan, tidak ada satupun yang paling menyedihkan bagi kita di dunia ini adalah di saat kita akan berpisah dengan orang yang kita cintai. Dan apalagi perpisahan itu terjadi oleh karena orang tersebut meninggalkan kita untuk pergi jauh dan tidak kembali lagi, ataupun juga dalam pengertian bahwa ia pergi meninggalkan dunia ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, nas firman Tuhan yang telah kita baca dan didengarkan kepada kita di sini bercerita tentang bagaimana sebenarnya relasi yang terjadi antara Yesus dengan murid-murid, di mana Yesus dikatakan sudah menjadi teman hidup dari murid-murid ini, dan mereka sudah melakukan banyak pekerjaan dan pelayanan di dalam Tuhan. Maka tidak heran terjadi hubungan emosional di antara murid-murid dengan guru, dan itu terjadi bagi mereka bersama. Oleh sebab itu sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, tiba-tiba dalam masa akhirnya Yesus mengatakan bahwa ia akan berpisah dari antara mereka. Tentu hal ini membuat kesedihan di antara para murid. Dan di balik semua itu juga ia membingungkan bagi mereka bahwa Yesus mengatakan bahwa ia akan berpisah di antara mereka melalui peristiwa kematian. Dan kematian itu nanti akan menghubungkan antara dia dengan sang Bapa, menghubungkan murid-murid ini, bahkan orang yang percaya kepadanya untuk datang kepada Bapa. Dalam firman Tuhan yang telah diperdengarkan bagi kita, di sini dikatakan bahwa Yesus akan pergi kepada rumah Bapa.
Dan ini adalah misi Yesus. Dan misi Yesus ini apa? Pada ayat yang kedua dikatakan bahwa misinya di sana adalah menyediakan tempat bagi kita, di mana sebagaimana ia katakan, di mana aku berada, di situ pun kamu juga berada. Nah, tetapi kata-kata Yesus ini ternyata tidak dimengerti oleh para murid. Murid ini bingung, apa yang ia maksud? Apa yang guru maksud? Sehingga Thomas dan Filipus bertanya. Apa kata Thomas? Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau akan pergi. Lalu kata Filipus bahwa Tuhan, tunjukkanlah jalan itu kepada kami. Maka Yesus mengatakan bahwa akulah jalan tersebut. Minggu kemarin dinyatakan bahwa Yesus adalah pintu. Maka hari ini Yesus mengatakan, aku adalah jalan. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Nah, dialah yang melakukan pekerjaan Tuhan. Maka misinya adalah menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Di mana kita, di mana Allah berada, di situ pun kita juga berada. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini yang pertama bahwa Tuhan berjanji menyediakan tempat perhentian bagi kita. Yakni apa? Adalah rumah Bapa yang berada di mana? Yang berada di dalam kerajaan surga. Tidak ada di antara kita, tetapi ada di dalam kerajaan surga. Memang kita akui bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita merasa susah. Mencari nafkah juga susah, menggapai cita-cita dan pengharapan juga susah, bahkan kadang-kala makan juga susah. Tetapi setidaknya dikasih di dalam Tuhan, dalam situasi yang serba susah tersebut ada satu pengharapan bagi kita. Tuhan menyediakan tempat bagi kita di mana semua kesusahan itu berakhir. Tidak ada lagi air mata di antara kita. Nah, oleh sebab itu setidaknya dikasih di dalam Tuhan, tempat itu adalah kerajaan surga. Dan itulah harapan kita selama kita hidup di dunia ini, ada kehidupan yang lain yang menyediakan tempat yang penuh dengan kedamaian bersama dengan Bapa di surga. Yang kedua yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan ini, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, bagaimana cara kita masuk dalam kerajaan surga? Tuhan katakan jelas melalui firman Tuhan bahwa Ia adalah jalan tersebut. Ia adalah jalan menuju kepada Bapa. Nah, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah pengertiannya bahwa melalui dirinya terbuka jalan ke surga. Dan bagaimana terbuka? Satu-satunya cara adalah melalui peristiwa kematiannya di kayu salib. Dan itu adalah jalan kepada Bapa. Dan setiap orang yang percaya kepada Bapa, ia berhak melalui jalan tersebut tanpa terkecuali. Tinggal kita percaya atau tidak kepada Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita bersama. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa oleh karena firman Tuhan yang sudah diperdengarkan bagi kami bersama. Firman ini adalah janji bagi kami untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan apapun situasi dan kondisi hidup kami. Hari ini juga ya Tuhan, kami melihat, kami mendengar bahwa keadaan bangsa kami bahkan dunia ini tengah mengalami situasi yang berat, yakni karena pandemi COVID-19 atau Corona. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, tidak jemu-jemu, kiranya Tuhan menjauhkan, bahkan juga memungkinkan pandemi ini cepat berlalu dari antara bangsa kami dan juga dunia ini. Kami mohon Tuhan memberkati orang yang berjuang di dalamnya. Mereka petugas kesehatan, orang-orang yang berada di garis terdepan, mereka yang telah menyerahkan dan membaktikan diri dan hidupnya untuk berjuang memerangi virus corona ini. Tuhan berkati. Begitu juga ya Tuhan bagi kami warga negara, kami yang berada di rumah, kiranya mentaati peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, menjauhi kerumunan,
mengurangi kontak fisik, mengurangi kontak sosial. Oleh sebab itu ya Bapa di dalam surga, diberkatilah kami. Karena di dalam kondisi dan situasi yang serba berat ini, Tuhan tetap memampukan kami melewatinya dengan baik. Walaupun makin berat ya Tuhan, tapi sesuai dengan janji-Mu bahwa tidak ada satupun orang yang percaya yang akan minta roti. Hari ini kami tetap berdoa kepada gereja. Diberkatilah gereja-Mu ya Tuhan. Terlebih gereja Kalimantan Pengelis dari tingkat majelis sonode sampai majelis resort dan jemaat. Keberkati kami ya Tuhan. Biarlah gereja-Mu ini tetap berkarya di tengah-tengah pandemi corona ini. Kami tidak pernah jemu-jemu melakukannya ya Tuhan. Dan oleh karena tantangan, halangan dan rintangan tidak menjauhkan kami daripada Tuhan. Dan persekutuan kami tetap berjalan, walaupun kami harus tetap berada di dalam rumah. Hari ini kami juga berdoa kepada keluarga Kristen, terlebih kepada jemaat GKI Pujon, yang mana di dalam minggu-minggu ini mereka boleh bersyukur dianugerahkan usia, baik usia kelahiran maupun juga usia pernikahan. Diberkatilah mereka ya Tuhan. Kiranya semakin ditambahkan usia kelahiran dan pernikahan, mereka boleh menjadi manusia yang dewasa secara utuh, baik dalam kehidupan mereka berkeluarga maupun juga dalam kehidupan iman di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah seru dan doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita bagi Tuhan. Dengarlah nas pengantar persembahan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita bersatu di dalam doa. Kepunyaan-Mu ya Allah Tuhan segala yang ada di langit dan di bumi. Siapakah kami ini dapat memberi pemberian secara sukarela seperti ini? Sebab semuanya itu datang dari Tuhan, dan kami berikan serta serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kembali jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 265, bukan karena upah-Mu. Sebagai nyanyian penutup, kembali sidang jemaat menyanyi Kidung Jemaat nomor 424. Bait yang pertama, Yesus menginginkan daku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Yesus
damai sejahtera dan terimalah berkat daripada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, kami atas nama Majelis Jemaat GKI Pujon, SPPer Jemaat GKI Pujon, PB Jemaat GKI Pujon, SPP Jemaat GKI Pujon, PR Jemaat GKI Pujon mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Jika keluar rumah, kita harus pakai masker. rajin cuci tangan, pakai sabun dan air bersih. Jaga jarak dan hindari. Stay at home.